sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, agar apa pembelajaran kali ini dapat dengan mudah diterima dan tentunya akan bermanfaat. Nah, untuk ketuanya Mbak Anissa, silakan. Di tempat duduk, siap-siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek dulu, apakah kalian sudah siap semuanya? Coba, ada yang sudah membawa alat tulis, mengeluarkan alat tulis, semuanya sudah? Sudah, coba ditunjukkan. Bahan ajarnya mana? Bahan ajar untuk pembelajaran kali ini sudah siap semuanya? Oke, semuanya sudah dapat? Sudah. Kalau sudah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Coba ada yang tidak masuk, dilihat teman sampingnya. Ada yang tidak masuk? Tidak ada? Tidak ada ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, agar jiwa nasionalisme kita menjadi lebih baik, nah kita nyanyikan lagu dulu Hari Merdeka. Ada yang belum hafal? Hafal semua ya? Nah, sebelumnya sikap berdiri tegak semuanya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan. Pada minggu lalu, hari Jumat, kita telah belajar apa? Peristiwa kebangsaan seputar kemerdekaan. Ya kan, subtema 2. Nah, di situ kita belajar tentang apa? Tentang apa? Masih ada yang ingin? Peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kita harus mempertahankan? Ayo, kemarin apa? Apa? Bagian? Oke, karena Belanda ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Tetapi kita berhasil tidak? Berhasil tidak? Berhasil untuk mempertahankan kemerdekaan dan akhirnya kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Masa nggak ingat kan kita udah nyanyi tadi? Nyanyi 17 Agustus. Nah, kemudian selain itu pada subtema 2 kita mempelajari apa? Macam
Sudah siap ya? Simak video ini dengan baik. Gimana? Benar ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas surat undangan resmi dan nanti ada gamesnya yaitu menempelkan. Ini ada bagian-bagian yang saya bagikan secara acak dan tugas kalian menempelkan ke depan. Satu kelompok saya berikan 2 bagian. Itu ya. Silahkan diperhatikan baik-baik agar bisa menempel dengan baik. Benar. Undangan resmi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa atau kata baku. Dikeluarkan oleh organisasi atau Diwakili sama Mas Andika sama Mas siapa? Prabu. Salam dan bagian penutup. Nama pihak pengundang ternyata berurutan ya. Lanjut, Mas Dian sama Mas Fauzi. Di atas garis ya Mas. Di atas garis, biar garisnya kelihatan estetik. Dibenarkan di atas garis. Bagian kiri sudah, bagian kanan diwakili oleh Mbak Fatania dan Mbak Nabila. Terus yang bagian belakang Mbak Viola sama Mbak Aisyah. Betul. Mohon maaf ini saya bubarkan di atas garis ya, biar tahu. Kurang 2 lagi huruf E dan F. Sudah ya, tangan buat yang sudah maju. Karena sudah lengkap, sudah terisi semua, kita cocokkan bareng-bareng. Yang A, ini tentang undangan pengambilan rapot. Pernah kan mendapatkan undangan pengambilan rapot? Nah, pasti ada undangan. Karena yang mengeluarkan itu pihak sekolah atau instansi sekolah. Jadi harus ada apa? Kop surat. Kop surat itu letaknya harus di atas, tidak boleh di bawah. Dan sifatnya itu sistematis ya, berurutan ya. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Terus habis kop surat ada apa? Tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, di sini Surakarta, 15 Mei 2022. Jadi untuk tempat dan tanggal harus dikasih tanda koma. Terus yang C apa? Yang C. Yang C kelihatan nggak, Mas? Oke, nomor surat dan perihal surat. Kemudian yang D, nama dan alamat tujuan surat. Di sini untuk nama dan alamatnya yaitu orang tua wali siswa SD Negeri Sayangan. Terus salam pembuka itu bisa dengan hormat. Biasanya dengan hormat itu salam pembuka. Terus habis salam pembuka baru isi undangan. Nah, jadi kapan pengambilan surat di mana? Nah, itu di sini dijelaskan di isi undangan surat. Terus yang D, demikian surat undangan ini kami sampaikan atas perhatiannya, terima kasih. Itu salam dan bagian penutup. Kemudian yang terakhir paling bawah sendiri itu adalah nama pihak pengundang. Di sini pengundangnya Ibu Kepala Sekolah, Ibu siapa? Ibu Jurimaniani. Dan itu tidak boleh dibolak-balik. Jadi untuk surat undangan resmi itu sudah paten. Urutannya sudah paten dari kop surat sampai dengan pihak pengundang. Sampai di sini paham? Oke. Sebelum masuk ke perubahan wujud, nah di sini ada gambar apa ini? Pengaspalan jalan raya. Biasanya itu yang mengadakan siapa sih? Pengaspalan yang memperbaiki pemerintah kan? Melalui Dinas Pekerjaan Umum. Biasanya Dinas Pekerjaan Umum itu mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa akan ada pengaspalan atau perbaikan jalan. Jadi kalau untuk jalan itu harus pakai izin
ada malam, ada batik. Hubungannya apa toh? Kalian itu di SD mana ini? Di SD mana? SD Sayangan. Letaknya di mana? Di Lawean. Di Lawean itu terkenal dengan apa? Pembuatan batik, produksi home industry batik. Ada yang pernah melihat proses pembuatan batik, terutama batik tulis? Pernah? Mas Dian pernah? Mas Arfa pernah? Terus Mas siapa? Siapa yang belum pernah? Kan di sini kamu batik kan? Nah, dalam pembuatan batik itu kan menggunakan malam. Malam itu sejenis lilin. Bentuknya masih seperti ini. Jadi bentuknya masih gumpalan. Nah, biar menjadi cair itu diapakan? Dipanaskan di atas kompor, baru cantiknya buat melukis motif batik. Nah, itu termasuk dalam peristiwa apa? Perubahan wujud dari apa? Malam yang masih bentuk gumpalan menjadi malam yang bentuk cair. Berarti terjadi peristiwa perubahan wujud dari padat ke cair. Namanya apa? Ada yang pernah? Ada yang sudah tahu? Mencair atau melebur. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan video berikut. Nanti tetap ada gamesnya. Apabila kalian pernah memakan es krim, pasti rasanya sangat dingin sekali. Apalagi ketika dimakan saat cuaca panas. Wah, sangat lezat pastinya. Sekarang, coba kalian perhatikan. Wah, es krimnya mulai mencair. Namun, apakah kalian Agar kalian lebih memahami, kita lakukan percobaan dan diskusi untuk mengerjakan LKPD. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok ini. Untuk yang nomor 1 itu namanya kelompok Cut Nyahdir, karena ketuanya perempuan, Mbak Aisyah ketua ya. Terus kelompok kedua belakangnya itu ada ketuanya Mbak Valencia, sehingga kelompok RA kan ini. Terus yang 3, yang 4 itu kelompok Patimura, karena ketuanya Mas Rika. Terus kelompok terakhir itu Diponegoro, ketuanya Mas. Sebelumnya sudah dibagi kelompok semua. Nah, Ibu akan membagikan LKPD yang nanti akan menjadi panduan kalian untuk melakukan percobaan. Apa ini? Diponegoro. Ketuanya Mas Surya. Mas Surya. Nah, coba ini udah ada perubahan belum? Ada. Tadinya utuh, sekarang mencair. Ini peristiwa mencair. Terjadi perubahan zat padat menjadi zat cair. Karena apa? Esnya menyerap kalor dari api lilin. Kemudian lilinnya semakin pendek atau semakin semakin pendek ya, tadi kiranya segini tapi kok jadi lebih pendek gitu. Nah, ini juga proses perubahan wujud mencair. Ditekan lagi biar lebih mencair. Nah, sekarang dia mengembun. Ini ya, mengembun. Ini tadi air panas, ada uap airnya. Kelihatan nggak tadi? Nah, setelah itu ketika ditutup, tadi awalnya tutupnya bersih ya. Tutupnya bersih. Sekarang jadi ada titik-titik airnya, sehingga disebut peristiwa mengembun. Perubahan zat apa mengembun tadi? Perubahan mengembun es menjadi air. Ya. Ayo kelompok Cut Nyahdir. Cut Nyahdir, ketuanya Mbak Aisyah. Cut Nyahdir itu dari mana?
nanti petunjuknya kalian membuat poster bagian perubahan wujud, dan di sini itu udah ada nama-nama atau jenis-jenis perubahan wujud dan aplikasinya. Tugas kalian menempel di bagian yang kosong. Tapi nanti ditempel di kelas. Oleh kami ditempel di kelas. Iya.
Wow!